bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu, saudara. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Saya banting-banting kau nanti. Saya penggal kepalamu nanti. Ngeri ya. Padahal tujuan diturunkannya agama itu adalah sebagai petunjuk bagi akal. Tapi bagaimana akal bisa melihat kebenaran kalau yang ada cuma caci maki doang? Indonesia memang sedang punya masalah besar dengan ustadz seleb. Ustadz yang dibesarkan di media sosial tanpa kemampuan mengajar ini menjadi batu sandungan besar di negeri yang sangat beragam ini. Dan para ustadz ini lebih sibuk mencari follower daripada mengajarkan agama dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Buat mereka kontroversial dan sensasional itu penting. Karena kalau tidak begitu, siapa dong yang nanti mau ngundang mereka ceramah? Mirip artis yang gak punya kemampuan peran, tapi butuh cari makan dengan berita sensasi supaya nama mereka tetap tenar. Dan yang lebih menarik lagi, banyak dari mereka yang mu'alaf mendadak jadi pengajar, seperti si Felix Xiao dan Yahya Waloni. Padahal sebagai mu'alaf, mereka seharusnya banyak belajar, memperdalam ilmu agama baru mereka. Tetapi anehnya, dengan ilmu yang seupil itu, mereka dengan berani mengajarkan agama. Dan melihat fenomena ini, saya jadi bertanya, di mana sebenarnya peran Majelis Ulama Indonesia? MUI ternyata gagap dan gagal menghadapi fenomena seperti ini. MUI lebih cepat tanggap jika berurusan dengan mereka yang berbeda agama atau berbeda mazhab. Kalau sudah masalah Syiah dan Ahmadiyah, MUI cepat bereaksi dengan menempelkan fatwa sesat pada mereka. Kalau ada yang dianggap menghina agama Islam, MUI dengan tangkas membuat pernyataan penghinaan terhadap agama. Tapi bagaimana kalau yang bermasalah ada di dalam agama Islam sendiri? Seperti ustadz seleb itu yang punya potensi menghancurkan kebinekaan di negeri tercinta ini. MUI diam. Paling menyuruh mereka datang dengan bahasa tabayun atau mencari kejelasan. Sesudahnya tidak ada tindakan apa-apa. Dan untuk masalah itu, MUI langsung gagap dan terbata-bata. Padahal, apa yang dilakukan ustadz ini sangat berbahaya. Ceramah mereka yang viral lewat media sosial ini kelak bisa jadi senjata untuk menghancurkan kerukunan beragama. Dan MUI membiarkan bara yang terus menyala tanpa ada usaha memadamkan apinya. Ya, mungkin mengurusi ustadz seleb itu tidak seindah mengeluarkan sertifikat halal yang jelas-jelas ada kompensasinya. Kalau masalah label, MUI pasti dengan cepat bereaksi keras kalau ada yang mengganggu periuk nasinya. Seperti yang baru saja terjadi, MUI menggugat undang-undang jaminan produk halal ke Mahkamah Konstitusi karena membuat MUI jadi tidak punya otoritas lagi untuk mengeluarkan label halal. Bagi MUI, halal itu punya mereka. Bahkan kalau perlu, kulkas pun dilabeli halal supaya semakin banyak pendapatan. Saya penasaran, berani nggak sih MUI kasih label haram untuk ustadz seleb yang ceramahnya berpotensi merusak kerukunan beragama? Jelas tidak berani karena takut diprotes dan didemo oleh makhluk astral yang katanya jumlahnya belasan juta kalau kumpul di Monas saja. Dan seperti kata Gus Mus, MUI itu makhluk apa? Entahlah Gus, mungkin mereka kelamaan tinggal di langit, jadi lupa kalau permasalahan itu jauh lebih banyak kalau mereka menginjak tanah. Seruput dulu kopinya. Markibong, mari kita bongkar semua. Salam. Salam sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Segala puji dinaikkan kehadirat Tuhan Yesus Bapa di surga yang layak dipuji dan disembah. Dalam kesempatan ini, izinkan hamba berdoa. Ya Aba, ya Bapa, pakailah tutur kata hambamu ini, agar setiap kata yang keluar dari mulut ini merupakan pesan Tuhan Yesus. Urapi hambamu secara khusus
urapi kami semua, pendengar, penonton YouTube channel Muhammad Kece dimanapun berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh dunia. Juga tidak lupa kepada para pendukung channel Muhammad Kece dimanapun Anda berada. Terima kasih atas doa-doanya. Terima kasih atas uluran tangannya. Juga biarkanlah Tuhan Yesus yang membalas kebaikan saudara. Berapapun, apapun yang diberikan, itu yang berharga di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan. Seperti ini. Sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas agama. Oleh karena itu, bangsa Indonesia wajib menjunjung tinggi Pancasila dan kemerdekaan berpendapat. Negara kita negara hukum. Siapa melanggar hukum harus dihukum. Kalau melanggar agama, negara kita bukan negara agama. Baik, tema kali ini adalah Muhammad Kece dikecam oleh MUI. Kenapa MUI sampai mengecam? Gara-gara membuka ayat surat 72 Al-Jin ayat 19. Saya bentangkan ayatnya ini. Saya dapat informasi Muhammad Kece dikecam. Channel Muhammad Kece dikecam oleh MUI gara-gara mengatakan Muhammad dekat dengan jin. Nah, ini dia ayatnya. Saya akan bentangkan ayatnya yang membuat Muhammad Kece dikecam oleh MUI. Nah, ini dia. Ini ayat jelas di dalam Al-Quran. Yang bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu lamaqama Abdullahi yaduhu kadu yakanuna alaihi libada. Artinya, ini terjemahannya begini. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Masa ini tidak boleh disiarkan di publik? Oh, rupanya ini Al-Quran tidak boleh diterjemahkan. Makanya MUI ngecam Muhammad Kece. MUI mengecam. Gara-gara ini ditampilkan di publik. Katanya Al-Quran untuk semua manusia. Kenapa ditampilkan, disiarkan Muhammad dekat dengan jin gak terima? Lalu saya bertanyakan, di mana ayatnya Muhammad dekat dengan Allah? Nggak bisa jawab, lapor polisi. Saya dapat sumber dari Detikom. Terima kasih Detikom sudah memberikan informasi. Baik, kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang lah dengan Pak Wahyu Ilahi. Shalom Pak Wahyu, salam sadar.
Shalom, salam sadar Pak KC. Salam sadar. Ini MUI katanya mengecam Muhammad Kece menurut berita di Detik.com. Jadi gara-gara menyampaikan Muhammad dekat dengan jin. Ya ini memang ayatnya ini jelas. Bukannya pada nyadar, malah melaporkan. Emangnya Muhammad Kece nggak bayar pajak apa? Polisi bisa diperalat. Saya bayar pajak loh ke negara untuk bayar aparatur sipil negara, untuk membayar para polisi TNI. Ya polisi dan TNI harus dilindungi saya ini, menyampaikan kebenaran kok dikecam-kecam. Ini sama penjajah ini. Oke, tanggapannya Pak Bayu gimana dengan pelaporan Muhammad Kece nih? Ya sebenarnya begini Pak KC ya, kalau kita komitmen pada sebuah ajaran, pada sebuah kitab, kalau kitab itu dikatakan untuk semua manusia, rahmatan, kan begitu. Ya tentunya kan boleh dong, dan sekarang kan juga tidak seperti zaman Bahlak lagi, sekarang kan sudah zaman era terbuka. Ya boleh dong Pak KC membaca, setiap orang membaca, karena ini kan ditampilkan, ada di YouTube, ada di blog-blog Muslim. Iya, betul. Jadi ya hak kita, karena memang Al-Quran ini kalau mereka percaya kepada Tuhannya, kepada Allah, tentunya kan Quran ini bukan untuk MUI saja, untuk semua orang, kan begitu. Iya toh? Lah kalau untuk semua orang, ketika orang membaca, orang menyampaikan, ya itu kan udah tidak bisa dihai kepada seseorang. Alkitab, Injil, ya toh, Al-Quran atau kitab yang lain itu yang sudah ditaruh di blog-blog situs-situs yang ada, itu milik semua umat. Karena firman itu kan bukan milik kelompok tertentu, tidak, tapi semua umat. Tinggal umat itu mau percaya yang mana, ajaran mana yang sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan fakta, kan gitu, fakta sejarah, fakta yang terjadi, kan begitu Pak KC. Benar. Nah, tidak boleh, ya toh, tidak boleh. Terus kemudian itu diklaim, oh itu milik saya, itu milik umat tertentu, tidak, ya. Menjadi milik umat itu artinya begini, menjadi keyakinan Pak KC, menjadi jalannya, pilihannya. Nah itu menjadi milik pribadinya dia. Nah ketika menjadi milik pribadi, contohnya seperti ini Pak KC. Saya seneng mobil itu warna hitam Pak KC, iya toh. Nah, saya belilah mobil hitam. Tetapi tetangga saya atau teman saya mengatakan, kenapa kamu nggak pilih mobil putih? Ya toh, lah itu hak saya. Udah keyakinan saya senang hitam. Kalau kamu senang putih ya silahkan, kan begitu. Nah, ini ilustrasi yang sederhana saja. Demikian juga ketika agama, ya, ketika ajaran Al-Quran ini sudah dibuka, orang semua membaca, silahkan. Ketika orang itu yakin kepada Al-Quran, ya silahkan. Itu haknya dia, kan gitu. Tetapi ajaran-ajaran itu yang tertulis di situ kita bacakan. Pak KC kan membacakan ini tidak menafsir ya Pak ya? Oh iya. Nah, Pak KC membacakan, Pak KC memberitahu, loh kok ada yang seperti ini aneh ini, kan begitu. Ya toh, itulah hak kritis seseorang, karena memang manusia diberi kecerdasan. Bedanya manusia dengan hewan, kita memiliki akal pikiran, akal budi, punya nalar, daya nalar. Ini masuk akal, relevan atau tidak, kan begitu Pak KC. Makanya orang tidak bisa mengklaim. Sekarang begini, Alkitab sendiri dibaca oleh teman-teman kita, debater-debater Muslim, bebas dia mau apa, membaca, membuka, ya atau bebas. Tetapi ketika dia belum memahami ayat-ayat itu, ketika dia bacakan, kita memberi hak jawab, ya itu kan mari kita berdialog di situ. Jadi bukan lagi menjadi milik privat Pak KC. Ketika sudah ditaruh di blog, di situs, semua orang bisa melihat, membaca, itu bukan lagi milik
kelompok tertentu, termasuk Injil ya, termasuk Alkitab Pak KC. Ya, Iya, keputusan betul. orang itu mau mengambil percaya kepada Injil atau Al-Quran itu hak eksklusif, itu hak yang diberikan kepada kita. Kan di surat Al-Quran juga jelas mengatakan Allah memberi akan menyesatkan orang yang dia kehendaki dan memberi jalan keselamatan atau seperti itu bagi yang Allah kehendaki, kan begitu. Iya. Jadi hak umumnya, hak eksklusifnya itu milik Tuhan, kan gitu loh. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman kita semua, oleh bangsa Indonesia, bahkan di dunia, kan begitu. Makanya teman-teman yang ada di sana jangan kemudian memiliki dua pola. Kadang-kadang teman-teman itu hanya memiliki dua. Kalau tidak salah paham, mereka memahami paham yang salah, kan gitu loh. Nah, pentingnya kita diskusikan itu supaya tidak memahami paham yang salah, kan gitu. Ayo kita buka begitu Pak KC. Kita terbuka. Ayo ya diskusi, ayo gitu loh. Apakah benar Nabi Muhammad itu bisa memberikan syafaat, kan begitu? Ayo memberikan jalan masuk surga. Ayo kita buktikan. Ya sesuai ayat Anda, sesuai yang tertulis di Al-Quran, juga tertulis yang di Injil. Kalau Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, jelas dikatakan bahwa tak seorang pun datang kepada Bapa ke surga, tempat Bapa itu di surga, kalau tidak melalui Yesus, kan begitu. Nah, kalau memang Nabi Muhammad bisa membawa keselamatan, bisa bersyafaat untuk umatnya, buktikan, kan begitu. Kita bisa sama-sama belajar, kan seperti di surat Al-Baqarah 272, surat Asy-Syura 3, surat Al-Qasas 56, surat Al-Ra'd 40, surat Ghasyiyah ya, Al-Ghasyiyah ya. Di situ juga jelas apakah surat-surat ini menunjukkan kalau Nabi Muhammad membawa orang masuk ke surga. Ayo, yang berbicara adalah kitab itu masing-masing. Jadi tidak bisa Pak KC dilaporkan atau dituduh-tuduh itu karena itu sudah memilih umum, semua orang boleh. Iya toh, karena yang tahu, iya toh, yang tahu isi hati ini, yang tahu isi hati itu hanya Tuhan, kan gitu loh. Benar. Ya, hanya Allah. Jadi orang itu tidak bisa menjudgment. Menurut saya seperti itu pendapat saya Pak KC. Karena ini era keterbukaan, orang mulai kritis, orang mulai cerdas, tidak lagi dibodoh-bodohi dengan cerita-cerita, dongeng-dongeng para guru-guru kita yang dahulu. Terima kasih Pak KC sementara itu. Iya. Oke, terima kasih Pak Wahyu Ilahi. Silakan Pak Timothy. Salam sadar Pak Timothy. Salam sadar Pak KC. Iya, ini gara-gara ayat surat 72 19 ini disampaikan ke dunia, saya dikecam oleh MUI ini. Aduh, MUI mau jajah Indonesia. Saya bangsa Indonesia. Demi bangsa Indonesia, saya rela apapun yang saya lakukan. Jin, Pak KC itu jin-jin kepanasan. Maunya ayat ini disembunyikan. Maunya ayat ini tidak boleh diketahui publik. Karena yakin dunia Indonesia akan lari kepada Yesus Kristus yang jelas. Ya, kalau kita tahu Muhammad dekat dengan jin, hengkang itu dari Islam sama seperti Muhammad KC. Ini gara-gara debat kemarin. Jadi suruh nampilkan di mana ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Nggak bisa. Benar Pak KC. Jadi hadis Sahih Al-Bukhari juga Pak KC. Jadi temannya beliau juga itu bangsa jin. Coba bukakan Pak KC. Di mana tuh? Hadis Sahih Al-Bukhari 1009. Jadi ternyata bangsa jin ini juga ikut beribadah. Aduh. Iya. Sahih Al-Bukhari 1009. Jadi bukannya di Al-Quran saja bangsa jin ini ikut mengerumuni beliau, tetapi juga bangsa jin ikut juga beribadah, bersolawat. Mana coba. Saya share ya. Nah, hadis ini
Bukhari 1009 ya. Ini dia. Ya, Nah, bentangkan Pak Kaceh. Nah, itu dia. Silakan dibaca. Oke. Baca Pak Kaceh. Oh, sebentar, nggak kelihatan nih. Cil. Di zoom, diperbesar dikit atau 75% atau ya. Jadi bangsa jin ini juga sujud ya. Hadis Sahih Bukhari 1009 telah menceritakan kepada kami Musa dan berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris berkata, telah menceritakan kepada kami Ayub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan sujud tilawah ketika membaca surat An-Najm. Begitu juga ikut sujud bersama beliau dari kalangan kaum muslimin musyrik bangsa jin. Bangsa jin juga sujud dia ternyata. Aduh. Ya. Ini mana jadi yang, mana yang manusia? Benar Pak Kaceh. Jadi ini equal lah. Oleh Ibrahim bin Talman. Ya. Jadi ayat ini koheren ya, equal sama dengan yang di hadis di Al-Qur'an tadi. Jadi bangsa jin dan manusia juga ikut ya bersama beliau. Ya, jadi bukan kita yang menafsirkan Pak Kaceh. Ya, bangsa-bangsa jin ini juga ikut sama beliau, ya bersolawat gitu ya, sujud ya, membaca surat An-Najm. Ya, jadi saya pikir ya jin-jin ini yang kepanasan sekarang Pak Kaceh. Aduh kepanasan. Aduh kepanasan. Aduh dibongkar gara-gara Kaceh katanya. Aduh. Masa kita tidak bisa membaca ya, kita tidak menafsirkan loh, tidak menambah, mengurangi dan tidak membuat kesimpulan. Iya, ya sementara mereka Pak Kaceh. Iya, bacaan apa adanya. Ya, sementara mereka Pak Kaceh mengatakan Yesus tidak Tuhan. Nah, ini kan penistaan. Penista benar. Ya, itu membuat kesimpulan itu yang nggak boleh. Ya. Iya. Benar. Benar. Ya, jadi orang-orang di seberang sini, ya saudara-saudara kita yang kita kasih itu, ya benar-benar mereka menista Alkitab itu. Seluruh isi Alkitab dinista. Makanya kalau Indonesia merujuk kepada agama, waduh kacau Indonesia ini negara sama kayak Taliban nantinya. Loh, iya Pak Kaceh. Iya Pak Kaceh. Ada Pak Kaceh ayatnya, ada Pak Kaceh. Saya kasih tahu Pak Kaceh. Di mana tuh? Ada ayatnya. Al-Baqarah 30 Pak Kaceh. Al-Baqarah 30. Oke, saya bentangkan ya, biar tidak asumsi. Jin kepanasan. Kalau ayat itu banyak sekali saya datanya, ada 10-an. Bosen nih dilaporin mulu. Iya. Iya, kalau negara agama kan pimpinannya menjadi khilafah Pak Kaceh, khalifah Pak Kaceh. Iya benar. Ya. Kalau negara menjadi agama, yaitu seperti yang dikejar-kejar, yang diperjuangkan ISIS itu, kemudian HTI kemarin, yaitu yang sudah dibubarkan, bahwa pemimpinnya adalah khalifah Pak Kaceh. Coba baca Al-Baqarah 30 Pak Kaceh. Supaya bahaya sekali ini Pak Kaceh. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nusabihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,
aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini jelas. Nah, ya, khalifah orang-orang yang akan menumpahkan apa, Pak KC? Menumpahkan darah. Darah. Nah, wah, ajaran khalifah itu mau menumpahkan darah. Hai bangsa Indonesiaku, sadar. Ini dia ayatnya. Bahwa khalifah akan menumpahkan darah yang tidak seagama, sealiran. Yuk kita sadar bangsa Indonesia, cintailah NKRI. Ya. Cintailah Pancasila. Negara kita negara Pancasila, bukan negara agama. Ya ini para ahli agama ingin menguasai Indonesia. Muhammad Kece bersuara dilapor-laporin, biar polisi diperalat. Enak aja, emang lu aja yang bayar pajak, yang gaji polisi. Ya saya juga bayar pajak, pajak motor, pajak rumah. Ya itu kan untuk menggaji para penjaga negara. Polisi itu penjaga negara, bukan penjaga agama. Tentara penjaga negara, bukan penjaga agama. Agama bikin kacau. Nah. Coba pada nyadar, saudaraku. Baik, Pak Wahyu, saya sambut dulu Ya. Ibu Deborah sama Pak Scott. Shalom. Saya tambahkan dikit Pak Kece. Pagi. Ya, Dikit Pak Kece. Iya, shalom Pak Scott, salam sadar. Salam, salam sadar Pak Kece. Iya. Salam saya Pak tambah. Kece. Halo. Izin saya tambah Pak Kece dikit. Salam sadar. Silakan lanjut Pak Timothy. Ya. Shalom Pak Ciler. Jadi Shalom Pak Kece. ya. Pak Kece dikit. Shalom Pak Ciler dan Pak Scott dan Ibu Cinta Damai ya. Jadi saudara-saudara kita di Kecam MUI ini judulnya. ya. Jadi saudara-saudara kita yang ada di seberang sana ya, Muslim khusus di Indonesia, coba teman-teman pikirin loh. Nabi Anda itu dikerumuni jin. Ya saya tidak ini yang mengatakan. Coba Anda pikir dengan waras. Masa Nabi dikerumuni jin? Ya terserah Anda mengatakan lah kan. Ada jin baik, ada jin Islam, ada jin kafir. Coba pikir. Kok Nabi dikerumuni jin? Nah itu dia. Ya sadarlah. Ya Biasanya kalau menurut standar betul Pak Kece. Kalau menurut Alkitab, jin itu adalah setan, iblis, Lucifer. Ya, itu menurut Alkitab loh ya. Ya, itu roh-roh najis. Udah saya katakan, di perjanjian lama itu 6 kali ditulis jin. Jin itu adalah roh najis, roh perjinahan, roh sesembahan yang mempersembahkan makanan ke gua-gua yang gelap, ke pohon-pohon. Itu di perjanjian lama. Itu roh-roh kenajisan. Ya, jadi menurut Alkitab, orang yang dikerumuni jin adalah iblis, Lucifer. Ya, menurut Alkitab ya. Jadi itu adalah nabi palsu. Lanjut Pak Kece dan teman-teman. Baik, terima kasih. Sebelum lanjut ke Ibu Deborah, sebelum lanjut ke Pak Scott, sebelum lanjut ke Pak Ciler, saya mau sampaikan dulu. Sumber dari Detikcom, Detik News. Pengurus MUI kecam YouTuber Muhammad Kece menistakan Islam. Haryanto Batubara, Detik News. Oh, Haryanto yang menulis ini. Nah, Jakarta. Pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI mengecam YouTuber Muhammad Kece. Ucapannya dalam salah satu video yang beredar di YouTube dinilai telah menistakan agama Islam. Beredarnya video MKC melalui kanal YouTube telah menyata-nyata menista agama Islam. Selain MKC ada beberapa orang teman obrolannya juga menistakan agama Islam. Kata pengurus lembaga dakwah PBNU yang juga wakil sekretaris Komisi Fatwa MUI,
Abdul Muiz Ali dalam keterangannya Sabtu 21 Agustus 2021. Ada jumlah akun di YouTube yang menayangkan video